A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengambil manfaat dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sebagai bahan tadabbur untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh sekarang di sini di dalam surat Al-Ahqaf mulai ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang ia berkata Rabbuna Allah. Adi Rabbuna Allah. Pak Haji Rabbu. Semua orang muslim pasti berkata Rabbu, Tuhan kami adalah Allah. Apa yang muncul? Maka keyakinan yang muncul, Allah itu yang diibadahi, Allah itu yang diikuti perintahnya, yang dijauhi perkara yang dilarangnya. Kemudian orang itu istiqomah dengan ucapan Rabbuna Allah. Coba kita renungkan, betulkah kita istiqomah bahwa Rabbuna Allah, Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang diikuti perintah, yang dijauhi larangan. Kita coba renungkan di sini, betulkah istiqomah? Maka apabila seseorang dia istiqomah bahwa Allah itu yang melarang untuk melakukan perbuatan buruk, bagaimana ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk? Berarti tidak istiqomah dengan Rabbuna. Di mana keyakinan orang itu? Ya, tidak menutup kemungkinan orang besar, orang kecil, orang berilmu dan orang tidak berilmu dalam situasi kondisi tertentu bisa hilang Rabbuna Allah. Karena apa? Dorongan keinginan hawa nafsunya. Maka berhati-hatilah bahwa kalau kita tidak istiqomah dengan Rabbuna Allah, bisa hilang iman kita. Maka di sini istiqomahnya menjauhi dari perkara kesyirikan dan menerima ketetapan qada dan qadar, baik dan buruk itu dari Allah. Nah, Allah janjikan ya tempat kelasnya ulaika ashabul jannah. Orang yang istiqomah dengan Rabbuna Allah, selalu mengingat Allah, dijanjikan surga luar biasa. Nah, ayat 15 sekarang. Setelah orang itu dia beriman kepada Allah, istiqomah dengan Rabbuna Allah, kemudian Allah perintahkan supaya berbuat baik kepada ibu bapak. Sebab orang yang durhaka kepada orang tua, Allah akan angkat sakinah, ketenangan jiwanya. Walaupun dia sukses, tetap tidak ada dalam ketenangan. Di dalam ayat ini yang menarik ada doanya orang yang sudah 40 tahun. Tapi kita tidak akan membahas tentang orang yang 40 tahun. Hanya di sini termasuk orang yang dewasa. Bagaimana doanya? Qala, dia berkata atau dia berdoa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, arahkanlah aku ya Allah, bimbingkanlah aku an ashkura, bagaimana cara bersyukur kepadamu ya Allah. Maka awas, hati-hati di sini. Bersyukur itu bukan keinginan hawa nafsu. Bersyukur itu jangan ada pamer. Nah, bersyukur itu jangan untuk memperlihatkan kemewahan. Maka di sinilah kita sebelum bersyukur memohonlah kepada Allah, ya Allah, arahkan aku bagaimana bersyukur yang benar menurutmu ya Allah. Kemudian yang menarik di sini, wa an amala sholihan tardha, ya Allah, arahkanlah aku, bimbinglah aku bagaimana cara melakukan amal soleh yang diridhoi. Kita gabungkan. Dalam bersyukur tentu suka melakukan amal soleh. Nah, kita ambil contoh sekarang. Ada orang yang bersyukur, mungkin naik jabatan, mungkin dapat rezeki besar, rezeki, atau mungkin terpilih jadi kepala daerah. Kalau memang orang itu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, memuji kepada Allah, maka dia harus memverifikasi dulu apa yang didapati. Ini membangun rumah dengan total harga 5 miliar. Diundanglah orang-orang dengan tujuan bersyukur. Kata Pak Haji, alhamdulillah, alhamdulillah. Betulkah itu alhamdulillah?
Kalau memang setelah diverifikasi hartanya, uangnya yang digunakan hasil dari yang halal, baru nikmat mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kalau tercampur dengan yang haram, apakah akan nikmat alhamdulillahnya? Dikhawatirkan itu istijroh. Ya, ini keterima PNS, angkat jabatan, jadi kepala sekolah, jadi kepala bagian. Kalau memang itu hasil prestasi jujur, alhamdulillah. Tetapi kalau hasil suap, hati-hati. Di dunia bisa ekspresi kita bahagia, alhamdulillah. Di akhirat itu menjadi penyesalan. Suap menyuap itu di akhirat bisa jadi penyesalan luar biasa. Terkait dengan cara bersyukur, maka hati-hatilah. Ketika kita bersyukur, yang biasanya berangkat haji bersyukur, panggillah orang-orang dengan ucapan alhamdulillah wa syukur. Yang tadi verifikasi dulu, betulkah harta yang akan digunakan itu halal? Kalau haram, buang yang haramnya, bisa nikmat. Ketika berkumpul, apakah betul untuk memunculkan nikmat atau pamer? Atau menunjukkan kehebatan kepada orang? Saya bisa membangun dengan 10 miliar. Wah, saya dengan seperti ini itu. Itu terkait syukur. Kemudian terkait dengan amal yang diridhoi oleh Allah. Apakah cara bersyukur tersebut diridhoi oleh Allah? Tidak. Dengan membuat satu acara, kemudian nampaklah pamer-pamer, umpamanya kehebatan. Di sini perlu kita renungkan. Contoh lagi yang menarik ketika melakukan amal terkait dengan bersyukur. Ini terkait dengan pilkada sekarang. Umpamanya ada yang terpilih, dia bersyukur. Dan keluarganya pun pasti bersyukur. Awas, apakah murni ini bersyukur atau ada kepentingan? Ketika seseorang dia mengemban amanah, kemudian dia lakukan amanahnya, baru itu melakukan amal yang diridhoi oleh Allah. Tetapi kita melakukan, memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pribadi, apakah diridhoi oleh Allah hal seperti tersebut? Sementara perintahnya dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan apalagi pas begitu menjadi seorang pemimpin, dia masih membohongi kepada yang dipimpinnya. Itu bahaya sekali. Ini terkait dengan amal-amal yang memohon kepada Allah supaya diridhoi. Contoh yang sehari-hari kita mau melakukan sholat berjamaah di masjid, datanglah kita sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Kita berpikir, apakah ini adalah amal yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Kalau yang sudah ke masjid, bagaimana orang yang belum mau ke masjid? Dia sholat di rumah sendiri, seharusnya dia berpikir, apakah ini sholat saya ini yang diridhoi oleh Allah? Tidak. Sementara Nabi menyuruh di masjid. Ketika ini bersedekah, apakah sedekahnya itu untuk menguasai orang yang diberi sedekah supaya nurut di bawah telunjuknya, atau mengikuti surat Al-Insan bahwa tidak butuh terima kasih, yang saya butuhkan adalah wajah Allah, keridhaan Allah ketika kita bersedekah. Maka disinilah kita perlu untuk memperbaiki cara bersyukur, untuk memperbaiki bagaimana amal yang disebut dengan amal soleh, mencari disesuaikan dengan keridhaan Allah. Sebab itulah yang dijadikan oleh Allah, amal-amal mereka itulah yang akan diterima dan menjadi sahabat surga. Ini masuklah ke tempat-tempat yang dilarang dengan tujuan umpamanya untuk berdakwah lah, untuk melakukan kebaikan. Kita berpikir dulu, apakah seperti ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Enggak. Apakah ada dicontohkan oleh Nabi atau diperintahkan? Berhati-hatilah. Jadi setiap yang kita lakukan, ketika seseorang ia istiqomah dengan Rabbuna Allah itu adalah Tuhan kami, janji Allah akan hilangkan rasa khawatir dan rasa takut dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Sebab ia meyakini qada dan qadar itu dari Allah, ketetapan baik dan buruk itu dari Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa dengan ketetapan Allah. Dan dalam beramal, kalau dalam beramal mencari keridhaan manusia, susah, capek. Iya, pasti capek. Pasti berpikir kesan-kesannya ingin dipuji oleh manusia itu capek, ingin mendapat sanjungan, apalagi ingin mengikuti keinginan manusia itu capek. Bisa jadi karena ingin mengikuti keinginan manusia, ini mau nikahin anaknya, syukuran, habis syukuran hutang numpuk. Apakah seperti itu syukuran yang ikhlas? Di sini tak perlu kita menggunakan yang disebut dengan akal, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang sehat itu tidak ada kepentingan dengan pujian manusia, tapi hati yang sehat hanya ingin mengharapkan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan sekilas obrolan kita ada bahan untuk kita renungkan tentang bagaimana cara bersyukur dan bagaimana cara kita beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.